Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda lemah yang sering diremehkan. Tak punya jabatan, tak punya otot, apalagi koneksi. Namun siapa sangka, di balik penampilannya yang cupu, ia menyimpan sebuah rahasia yang bisa mengguncang seluruh dunia. Rahasia yang membuat ia dikejar-kejar oleh orang paling berkuasa. Bukan rahasia yang baik, melainkan rahasia yang perlahan menyeretnya ke dalam kubangan dosa yang tak pernah ia kira. Seorang pemuda cupu bernama Sangwo ditakdirkan lahir dari orang tua yang miskin. Ayahnya selalu menghabiskan uang untuk sesuatu hal yang tak pernah ia jelaskan. Pulang dengan tangan kosong dan meninggalkan hutang adalah tanggung jawabnya sehari-hari. Di dunia yang sudah menekan, ada satu lagi tekanan yang lebih berat untuk Sangwo, yakni pacar Sangwo yang hanya akan mau menikah jika Sangwo memiliki uang. Di tengah tekanan hidup itu, ia pun pulang untuk meminta bantuan ayahnya. Namun sang ayah malah mewariskan sesuatu yang tak masuk akal. Bukan harta, bukan rumah, melainkan tentang kegelapan yang harus ia lanjutkan. Ayah Sangwo lalu menjabat tangannya sambil berkata jika ia akan memberikan apa yang selama ini ingin ia berikan untuk Sangwo. Tiba-tiba rumah itu berguncang dengan sangat keras. Hal itu membuatnya terkejut. Dan bertepatan dengan tangan sang ayah yang terlepas, Sangwo tiba-tiba menghancurkan tiang rumah itu. Ia sangat tak percaya. Dan dalam kondisi itu, ayahnya tiba-tiba menembakkan sebuah bor ke kepalanya. Dan ajaibnya, Sangwo tidak merasakan sakit apapun. Sangwo menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sang ayah lalu berkata jika semua itu adalah sebuah kekuatan yang sudah turun-temurun. Sang ayah lalu menyuruh Sangwo untuk membuka dompetnya. Saat Sangwo membuka dompetnya, ia sangat terkejut karena semua uang tabungannya untuk menikah telah habis. Sang ayah lalu menjelaskan jika semua kekuatan itu harus dibayar dengan uang. Semakin banyak uang yang dimiliki Sangwo, maka Sangwo akan semakin kuat. Namun apabila uangnya habis, maka Sangwo tak jauh berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan setiap uang yang keluar akan ada kembalian yang berupa uang koin. Mendengar hal itu, Sangwo lantas tak ingin mendapatkan kekuatan itu. Namun sang ayah berkata jika semua itu tak bisa hilang, apalagi diberikan kepada orang lain. Karena kekuatan itu adalah darah yang sudah turun-temurun. Ayahnya lalu menyuruh Sangwo untuk merahasiakan kekuatan itu terhadap orang lain. Namun Sangwo tak bisa menyembunyikan satupun rahasia kepada Misu, yakni pacarnya yang sontak tak percaya dengan omong kosong anak kecil itu. Setelahnya, Misuk membantu Sangwo untuk mengatur kekuatannya. Dan di sini mereka pun tahu jika semakin banyak nominal yang dibawa oleh Sangwo, maka kekuatannya akan bertambah. Setelah itu, Misuk pun menerima keanehan yang saat ini terjadi. Namun ia menyuruh Sangwo untuk tidak menggunakan kekuatannya apabila ingin menikah dengannya. Setelahnya, Sangwo pun merenung. Dan dari sana ia sadar jika keluarganya bukan mewariskan kekuatan, melainkan mewariskan kemiskinan. Hari pun berganti. Sangwo telah membuat kesepakatan baru dengan Misuk, yang mana mulai saat itu Sangwo harus hidup hemat. Bukan membeli barang atau check out di keranjang kuning, melainkan dengan cara tidak menggunakan tenaganya. 이거 해주는데 돈이라도 드. 도와주지 진짜. Malam pun tiba. Misuk menjual beberapa barang miliknya agar segera memenuhi kebutuhan.
Ia juga meminta agar Sang Wo untuk segera pulang setelah mengantarkan barang yang dijual itu. Dan ia menyuruh Sang Wo untuk membeli sebuah PS agar Sang Wo tak bersedih lagi. PS itu ia beli dari seorang bapak-bapak yang berencana menggunakan uang hasil menjual PS itu untuk mewujudkan keinginan anaknya. Saat hendak pulang, Sang Wo melihat bapak-bapak itu yang dihadang preman jalanan yang menginginkan uangnya. Sang Wo sempat bimbang dalam menolong bapak-bapak itu. Ia lalu mengecek uang hasil menjual barang milik Miso. Dan inilah yang dilakukan Sang Wo. Di pagi hari berikutnya, Sang Wo mendatangi sang ibu yang saat itu terkejut karena Sang Wo mewarisi penyakit ayahnya. Setelahnya, sang ibu memberikan uang tabungannya sebanyak 30 juta won dan berharap agar Sang Wo segera menikah. Sang Wo sangat senang karena dengan uang itu impiannya akan segera terwujud. Dengan berjalan perlahan, ia langsung memberitahu Misuk akan kabar gembira itu. Namun sebelum itu, tiba-tiba terjadi kecelakaan hebat yang mengakibatkan sebuah bus sekolah berada di ambang kematian. Sang Wo mulai dihantui rasa dilema yang besar. Ia memikirkan seberapa kecewa Misuk apabila mengetahui jika uang pemberian ibunya telah habis. Namun setelah dipikirkan secara logika, ia pun memutuskan menyelamatkan bus itu. 엄마의 평생이 이렇게 3천만 원 사라졌다. Berbarengan dengan kekuatannya yang digunakan itu, penyakit buduk yang di tubuhnya juga perlahan hilang seketika. Sementara itu, di sebuah gang kecil, seorang wanita bernama Huang Ji sedang dikejar oleh sekelompok gangster. Di gang itu, raut wajah yang tadinya ketakutan seketika berubah. CCTV가 없지? Berbeda dengan Sang Wo, Huang Ji berkekuatan api. Dan nampaknya ia tidak membutuhkan uang atau apapun itu saat menggunakan kekuatannya. Setelahnya, tiba-tiba datang pimpinan geng itu yang bernama Joanna. Dan di sanalah Huang Ji dibuat lemah dan langsung dimasukkan ke dalam sebuah peti. 일기예보 못 봤어? 초파리? Hilangnya Huang Ji membuat teman-temannya khawatir. Salah satu teman Huang Ji memperlihatkan video saat dimana Sang Wo menarik bus sekolah. Dan hal itu membuat pimpinan dari mereka yang bernama Hong In terkejut dan langsung bergegas untuk membawa Sang Wo sebelum ditangkap oleh pihak lain. Sang Wo sendiri kini mendekam di balik jeruji. Ia tak menyangka jika apa yang dilakukannya diketahui oleh orang lain hingga membuat polisi mengamankannya. Dalam situasi itu, ia teringat akan kartu nama yang diberikan oleh ayahnya. Ia pun lalu menelpon Park Jung-ah yang seorang ibu-ibu misterius. Dan setelah telepon itu ditutup, Sang Wo tiba-tiba dibebaskan. 감사합니다. Setelahnya, Sang Wo dibawa menghadap Park Jung-ah. Agar mudah dibaca, kita sebut saja Ibu Park. Di mobil itu, Ibu Park bercerita jika ayah Sang Wo mempunyai hutang sebanyak 3 miliar won. Mendengar hal itu, seketika ia pun mencoba kabur.
Di samping itu, Ana sedang mengunjungi markasnya yang sebuah laboratorium. Di sana, Huang Yi terlihat pingsan berada di dalam sebuah kapsul. Seorang dokter bernama Cha mengatakan jika kekuatan Huang Yi sudah dinetralkan. Ana lalu membawa serum kekuatan itu. Namun dokter Cha melarangnya karena itu sangatlah berbahaya jika digunakan kepada orang yang salah. Di sisi lain, Sangwo tersadar dengan segepok uang yang ada di hadapannya. Belum juga ia bisa mengerti akan kondisi saat itu, tiba-tiba anak buah Ibu Park memukulinya. 맞으면서 드는 생각은 없다. Dalam kondisi babak belur, Sangwo berhasil bangkit dan mengambil uang itu. Namun Sangwo terlalu cupu dalam berkelahi. 죽을 만큼은 아니다. Setelahnya, Ibu Park berkata jika Sangwo harus menjadi menantunya dan tinggal bersamanya. Karena jika tidak, maka sebuah kelompok akan menangkap dan membuat Sangwo menderita. Mendengar dirinya akan dinikahkan, lantas Sangwo pun jijik. Dengan uang yang tersisa, ia pun berusaha kabur dengan melompat dari gedung itu. Ibu Park menyuruh anak buahnya untuk diam dan tidak mengejar Sangwo. Karena ia yakin jika Sangwo tak akan bisa tinggal di luaran sana dengan gaji yang Sangwo miliki. Sangwo sendiri kini sudah pulang dan disambut banyak pertanyaan dari Misuk mengenai video saat dimana ia menarik bus sekolah. Sangwo lantas menceritakan semuanya, terutama uang 30 juta won dari ibunya. Mendengar hal itu, sontak Misu pun kesal hingga ia langsung pergi dari rumah itu tanpa menghiraukan Sangwo. Sepeninggalnya Misuk, tiba-tiba rumah satu-satunya yang Sangwo dan Misuk miliki meledak. Pelakunya adalah kelompok misterius yang sempat dibicarakan oleh Ibu Park. Menyadari situasi itu, sontak Sangwo pun tak tinggal diam dan langsung kabur dari tempat itu. Sangwo lalu pulang ke rumah orang tuanya, yang mana di sana ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh sang ayah. Entah apa isi surat itu, karena kita langsung diperlihatkan keesokan harinya, di mana Misuk tengah menghadiri acara pernikahan temannya. Keberadaan Misuk itu sudah dalam pantauan Joanna yang tiba-tiba menghancurkan gedung itu tanpa memikirkan orang-orang yang ada di dalamnya. Sangwo terkejut melihat berita itu karena ia tahu jika Misuk pasti ada di sana. Ia pun lantas bergegas pergi dan dalam kondisi itu kita diperlihatkan isi surat sang ayah yang memuji keberanian Sangwo dalam mengambil resiko. Bukannya pergi menyelamatkan Misuk, Sangwo malah pergi ke sebuah bank untuk mencairkan semua tabungannya. Berbarengan dengan itu, kondisi Misuk sedang benar-benar berada di dalam ancaman. 잘 받는다 했잖아. Misuk terpukau dengan uang yang dibawa Sangwo. Sangwo lantas memberitahunya jika ia sudah mencairkan uang tabungan rumah mereka. Setelah semua orang pergi, Misuk terlihat termenung. Dalam kondisi itu, Sangwo memberikan surat pendaftaran nikah mereka, yang hal itu sudah sangat Misuk dambakan. Karena dengan surat itu, mereka bisa mengikuti undian rumah yang sangat Misuk impikan. Akan tetapi dalam kondisi itu tiba-tiba seseorang datang memakai kekuatan api milik Huang Ji. Orang itu berhasil melumpuhkan Sangwo dengan sangat mudah.
Sangwo tak dapat bangkit mengingat uangnya sudah hampir habis. Dan untung saja ia berhasil melumpuhkannya di saat orang itu hendak menghabisi Misuk. 너 이거 무슨 돈이야? 소정의 축의금이야? Dalam kepungan api yang sudah ada di mana-mana, Sangwo tak bisa memulihkan kondisinya karena ia sudah kehabisan uang. Dalam kondisi itu, tiba-tiba dua orang muncul. Dan orang itu adalah teman Huang Ji yang bernama Hong In dan Yong Mi yang mengaku sebagai ormas manusia super. Di markas ormas itu, Hong In menjelaskan biografi dari kelompok yang kini mengincar Sangwo. Kelompok itu bernama Paguar Group yang memburu semua orang yang mewarisi kekuatan super. Paguar Group dipimpin oleh seorang bapak-bapak bernama Jo dan anaknya yakni Ana. Paguar Group bisa dikatakan tak tertandingi karena mereka memiliki uang dan anak buah hingga pemerintah yang berhasil dibuat bersujud kepada mereka. Dan kini mereka sangat mengincar kekuatan Sangwo yang selama ini berhasil disembunyikan oleh ayahnya. Di samping itu, Jo atau pimpinan dari Paguar Group sedang memandangi ayahnya dan bersumpah akan membalas dendam kepada orang yang sudah membuat ayahnya koma. Sementara itu, di gedung yang terbakar, seorang detektif yang bernama Jang menyadari jika kebakaran itu bukanlah kebakaran biasa. Terlebih lagi didapatinya uang koin yang tentu saja membuatnya bernostalgia akan kekuatan itu. Sementara itu, Sangwo memutuskan untuk tinggal bersama Hong In. Di sana ia dididik dan diajarkan cara bagaimana bertarung yang benar. Ia juga diberikan sebuah celana dalam agar uang yang dibawanya tidak berjatuhan. Ia juga sempat melakukan PKL dan hasilnya cukup sangat memuaskan. 너희들은 10,000원이면 충분해. Namun ternyata aksinya itu sudah dalam pantauan kelompok Ibu Park. Sangwo kini memakai sebuah topeng yang akan menjaga privasinya. 신신 쪽팔리니까 동네에서 절대 그러고 다니지 마. Saat itu, Misuk memberitahunya jika mereka terpilih sebagai pemenang undian rumah. Hal itu berkat video saat dimana Sangwo menarik bus sekolah. Saat itu, Misuk ingin merasakan kekuatan Sangwo secara langsung. Dan ia pun bertanya, dengan uang 50.000 won, Sangwo bisa bermain berapa jam? 힘이 왜 이렇게 좋아졌어? 나 강상웅이야. Di malam yang sama pula, Ana memaksa dokter Cha untuk menyuntikkan sebuah serum kepada anak buahnya yang sudah ditumbangkan oleh Sangwo. Dan kini anak buah Ana yang bernama Kigo itu akan memiliki dua kekuatan. Keesokan harinya, Sangwo dibawa pergi menemui seorang kakek-kakek yang bernama Pak Tuado. Hong In memberitahunya jika Pak Tuado bisa melihat masa depan dan ia akan melihat apakah Sangwo sudah siap untuk menyelesaikan misinya atau belum. 어둠에 가라앉은 황금은 빛이 이르니 영감님. 동기 아들이라고? 예. 무일푼이겠구나. Setelahnya, kita diperlihatkan anak buah Ana yang mengepung tempat itu.
Dalam kondisi yang terdesak, Hong In menyuruh Sang-woo untuk kabur karena Ana sangat mengincar dirinya. Namun setelah melihat Hong In yang kewalahan, ia langsung menelpon Ibu Park dan berjanji akan melakukan apa yang Ibu Park inginkan, termasuk menikah dengan Ibu Park asalkan Ibu Park meminjamkannya uang. Dan ternyata di saat itu Ibu Park sedang bersama Mi-suk yang sedang melamar pekerjaan di sana. Kembali ke Hong In, keadaan mereka diambang kehancuran. Ana berhasil mengepung mereka dari berbagai arah. Saat melihat wajah Ana, Patuado langsung melihat masa depan Ana, yang mana ia berkata jika raja tertinggi akan segera turun dan berbarengan dengan itu hidup Ana akan segera berakhir. Patuado juga menambahkan jika di masa depan peluru dari pistol yang Ana tembak akan kembali melukai Ana. Raja yang dimaksud oleh Patuado belum bisa kita katakan, entah Sang-woo atau orang lain. Yang pasti sebelum Patuado selesai berbicara, Ana langsung menembaknya. Dengan uang yang harus dibayar dengan seluruh hidupnya, Sang-woo pun memulai pertempuran. Dan di sini kita diperlihatkan kekuatan Wanda Passion versi KW, Korea wanita. Dalam kondisi yang masih belum bisa terkendali, tiba-tiba Kigo datang dengan double kekuatan barunya. Sang-woo sangat kewalahan. Di sana ia berpikir, jika ia terus berkelahi, ia akan terus terbakar dan uangnya akan habis dengan percuma. Maka dari itu, inilah yang dilakukan Sang-woo. Sang-woo membawanya bertarung di dalam air, sehingga kekuatan api Kigo pun padam. Namun Sang-woo kehabisan uang yang membuatnya sakaratul maut. Dalam kondisi itu, ia mengambil uang kembalian yang jumlahnya sama dengan uang yang bisa membuatnya langsung menghantam Kigo. 돈은 한계가 없으니까. Setelahnya, Ana memberikan telepon dari ayahnya, yang mana saat itu ayah Ana berkata jika pada dasarnya semua ini adalah perang uang dan mereka memiliki banyak uang sehingga merekalah yang akan menang. Maka dari itu, ketimbang mengorbankan diri, ia menawarkan akan membeli kekuatan Sang-woo dan Sang-woo bisa hidup normal kembali. Singkat cerita, setelah kekacauan di tempat itu, kita diperlihatkan pihak kepolisian yang dipimpin detektif Yang yang kini mengetahui identitas Sang-woo. Singkatnya, semenjak telepon itu, pihak Paguar Group tak pernah muncul lagi, yang membuat Sang-woo bisa hidup damai. Hari itu, ia mengunjungi ayahnya dan menanyakan apakah benar jika kekuatannya itu bisa dijual. Namun sayang, respon sang ayah terlihat cuek. Namun ia berkata jika kelompok Paguar Group bisa membahayakan hidup Sang-woo. Setelahnya, Sang-woo memberitahu Yong-mi tentang penawaran yang diberikan ketua Paguar. Di sana, Yong-mi berpikir dan percaya jika kekuatan mereka memang bisa dijual. Hal itu terbukti karena kini kekuatan Huang Ji sudah berpindah kepada Kigo. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, mereka pun membobol berangkas milik Hong In. Di sana mereka menemukan daftar kekuatan dari para manusia super yang kekuatannya sudah terjual. Termasuk data tentang Huang Ji yang kekuatannya sudah dijual. Melihat kenyataan itu, seketika Yong-mi pun terdiam dan mulai berpikir jika ia bisa hidup normal lagi. Sementara itu, Sang-woo juga menemukan data dirinya yang mana kekuatannya seharga 1,3 miliar won. Di sisi lain, Hong In sendiri sedang dibuat dilema.
karena ternyata ia memiliki sebuah penyakit kanker yang sangat mematikan dan harus segera mendapatkan pengobatan. Setelah mempertimbangkan semua keadaan, Sangwo pun akhirnya menelpon ketua dan meminta uang senilai 4, miliar won untuk kekuatannya. Tanpa sedikit pun berpikir, ketua Paguar langsung mengiyakan kesepakatan itu. Setelahnya, Sangwo mengajak dan membawa Misuk untuk menaiki sebuah gedung pencakar langit. Dan di sana ia yang optimis akan mendapatkan uang yang banyak, memberikan sebuah cincin dan berjanji akan segera menikahi Misu. Kini Sangwo bisa bekerja kembali seperti biasa tanpa mencurigai orang yang datang kepadanya. Seperti saat itu, ia melayani seorang pemuda bernama Nathan yang sangat mengidolakan Sangwo semenjak video bus itu viral. Dan Nathan berkata jika Sangwo adalah orang baik yang tidak menginginkan pengakuan. Keesokan harinya, Sangwo sudah mantap dan mendatangi markas Paguar. Sebelum masuk, tiba-tiba Hong In menghentikannya. Yongmi juga datang dan meminta penjelasan dari Hong In. Kini mereka saling melawan. Kekuatan Hong In bisa menyerap ke dalam suatu benda, namun ia harus meminum alkohol. Sementara Wanda Passion KW kita memiliki kekuatan yang bisa memindahkan suatu barang, namun kelemahannya ia harus memakan sebuah roti. Hong In lalu berkata jika yang akan mereka jual tak semudah dengan yang apa mereka bayangkan. Akan tetapi mendengar penjelasan itu, Sangwo yang memiliki kekuatan lebih dari mereka nekat masuk ke markas itu walaupun sempat dihentikan oleh Hong In. Di dalam markas, ia langsung disambut sekantong uang dan senyum Ana yang kini akhirnya bisa menguasai kekuatan yang selama ini ia incar. Di luar gedung itu, Hong In mengeluarkan sebuah sniper dan menyuruh Yongmi untuk bersiap. Dan jika kondisi tidak terkendali, maka mereka harus menghabisi Sangwo sebelum kekuatan Sangwo bisa diambil oleh Ana. Sementara itu, di dalam gedung, Sangwo baru sadar jika semua ini adalah jebakan. Apalagi saat itu, Ana menyuruh anak buahnya untuk mempateni Sangwo setelah kekuatan itu diambil. Mendengar hal itu, inilah yang dilakukan Sangwo. Semua ini sudah direncanakan secara matang oleh mereka, sehingga dengan mudah mampu menembus jantung dari markas Paguar Group. Mereka lalu membobol sebuah berangkas dan mengambil sebuah dokumen yang sangat penting yang selama ini Hong In incar. Dari beberapa dokumen penting, ada sebuah surat yang ditujukan oleh seseorang yang seolah-olah sudah mengetahui jika Sangwo akan mencuri dokumen itu. Surat itu berisi bahwa ia sangat salut kepada Sangwo yang menjadi pahlawan yang tidak menginginkan pengakuan. Dan ternyata surat itu ditulis oleh Nathan, pemuda yang sebelumnya dilayani oleh Sangwo. Nathan adalah adik Ana. Saat itu Nathan terkesima akan kekacauan yang diakibatkan oleh Sangwo. Saat itu Dr. Cha menghampirinya dan sangat senang karena kini Nathan sudah kembali. Setelahnya Dr. Cha menunjukkan beberapa serum kekuatan manusia super yang berhasil mereka kumpulkan. 다 해놨지. Di sisi lain, Sangwo melihat kembali biografi Nathan. Dengan alamat di KTP Nathan, mereka pun berhasil memasuki rumah Nathan.
Namun rumah itu terlihat kosong dan sepertinya Nathan belum pindah ke sana. Akan tetapi mereka menemukan sebuah teleskop. Saat melihat teleskop itu, Sang-woo sangat terkejut karena orang-orang tiba-tiba bundir. Dan ia melihat Nathan yang melambaikan tangan kepadanya. Dan sepertinya Nathan jauh lebih berbahaya ketimbang anak dan ayahnya. Sebelum memikirkan Nathan, Sang-woo justru harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Saat itu, dengan didampingi Hong-in, Sang-woo terlihat percaya diri karena merasa dirinya tidak bersalah. Akan tetapi saat detektif Jang datang, ternyata detektif Jang sangat mengenal Hong-in. Tak banyak yang mereka bicarakan. Yang pasti detektif Jang menyuruh Hong-in untuk berhenti dan tidak membahayakan keselamatan Sang-woo. Hong-in lalu menjelaskan jika dahulunya detektif Jang adalah anggota ormas. Namun sebuah salah paham membuat mereka saling membenci, namun tak pernah saling menyakiti. Sementara itu, saling sikut juga terjadi di Paguar Group, yang mana kala itu Nathan mempermalukan Anna dengan menyinggung beberapa aksi yang gagal Anna lakukan. Hal itu membuat ayah mereka geram. Dan untuk pertama kalinya, sang ayah memberikan laboratorium untuk beralih tangan kepada Nathan. Di samping yang sama, ormas kita sudah berhasil mengumpulkan data tentang apa yang dilakukan Nathan kemarin. Menurut data yang dibawa oleh Hong-in, orang-orang yang melakukan bundir itu terpengaruh oleh sebuah obat yang disebarkan lewat minuman. Orang yang menyebarkan obat-obatan itu adalah Dr. Cha. Dan kini mereka harus secepatnya menangkap Dr. Cha sebelum banyaknya korban yang kembali berjatuhan. Setelah rapat, Sang-woo pun pulang dan disambut oleh Mi-suk yang memberikan sebuah jas yang cukup mahal untuk Sang-woo. Mi-suk mewanti-wantinya agar besok Sang-woo menepati janjinya. Yang mana di besok hari mereka sudah sepakat akan mempertemukan kedua orang tua mereka. Hong-in dan Sang-woo, begitupun dengan Yong-mi, terlihat sudah siap di gedung yang disinyalir akan menjadi target kedua Dr. Cha untuk menyebarkan obat jahatnya. Mereka mulai berpencar untuk mencari keberadaan Dr. Cha. Dengan sebuah petunjuk yakni sebuah tas merah membuat Sang-woo dengan mudah menemukan Dr. Cha. Di sebuah ruangan, Sang-woo akhirnya berhadapan langsung dengan Dr. Cha. Awalnya Sang-woo mengira jika semuanya akan berjalan cepat dan ia bisa menepati janji pertemuan keluarga dengan Mi-suk. Namun ternyata Dr. Cha memiliki kecepatan tak biasa yang membuat Sang-woo sangat kewalahan hingga membuat jas mewah yang dibelikan Mi-suk perlahan mulai rusak. Sang-woo mulai mempelajari situasi dan dengan sebuah insting ia pun berhasil membuat Dr. Cha kabur. Setelahnya, ia langsung bergegas pergi membawa tas milik Dr. Cha itu. Akan tetapi, semua itu adalah bagian dari rencana Dr. Cha yang sebenarnya hanya mengincar dompet Sang-woo yang berisi uang. Saat hendak kabur, tiba-tiba Nathan mengirimkan pesan kepada semua orang jika tas yang dibawa oleh Sang-woo berisi sebuah serum yang bisa membuat siapa saja yang meminumnya akan merasa senang. Begitu mendengar hal itu, semua orang pun langsung mengurumuni Sang-woo. Dengan kekuatan Wanda Vision-nya, Yong-mi sempat bisa mengamankan tas itu. Namun, Dr. Cha berhasil menghentikannya. Merasa tak ada pilihan lagi, Sang-woo pun dengan tenaga seadanya berusaha sekuat mungkin agar serum itu tidak dimakan oleh orang lain. Karena dompet yang berisi uang telah dicuri oleh Dr. Cha, Sang-woo pun tak bisa berbuat banyak selain membuat Mi-suk kembali kecewa karena sejak tadi maghrib ia sudah menunggu kedatangan Sang-woo. Berbeda dengan keinginan ketua yang ingin Sang-woo ditangkap dalam kondisi hidup, Nathan malah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Sang-woo.
Saat itu tiba-tiba terdengar sebuah tembakan yang dikeluarkan oleh detektif Jang yang langsung mengamankan situasi. Saat hendak menghampiri Sangwo, tiba-tiba Hong In datang dan membawanya pergi dengan kekuatan yang mampu menembus dinding. Setelah itu, Sangwo pamit karena ia harus menepati janjinya kepada Misu. Hong In lalu memberikan uangnya, begitupun dengan Yongmi yang berusaha menamal jas milik Sangwo. Suasana pertemuan keluarga itu hampir saja batal karena yang datang adalah detektif Jang yang menanyakan keberadaan Sangwo. Misuk tak terima karena niat baik sang pacar malah dituduh sebagai tindak kejahatan. Ia pun berorasi mengutarakan suaranya, di mana pihak polisi yang dibayar untuk membasmi kejahatan malah tidak bergerak, sementara Sangwo harus menghabiskan uang hidupnya demi menyelamatkan banyak orang. Sangwo yang sudah tiba dari tadi sangat terharu akan orasi Misuk itu. Namun sayang, Sangwo tetap harus dibawa oleh detektif Jang. Di markas, Hong In sendiri sedang dibuat bingung mengapa polisi bisa mengetahui apa yang terjadi di klub itu, padahal ia sama sekali tidak melaporkan kejadian tersebut. Saat itu, tiba-tiba anak muncul sambil berkata jika dirinya lah yang sudah melaporkan hal itu. Di samping yang sama, Misuk masih termenung karena kini kehidupan indahnya bersama Sangwo semakin hancur. Dalam kondisi itu, ia tak sengaja menemukan surat kesepakatan hutang antara Sangwo dan Ibu Park. Dan Misuk terkejut karena Ibu Park adalah pimpinan tempat di mana sekarang ia bekerja. Setelahnya, kita diperlihatkan Sangwo yang saat itu hendak dipindahkan ke penjara. Namun polisi-polisi yang membawanya adalah anak buah Nathan yang siap menghabisi Sangwo kapanpun. Berbarengan dengan itu, Misuk juga sudah diincar oleh Nathan. Ia berusaha lari, hingga di saat terpojok, ia pun meminta bantuan kepada Ibu Park. Namun saat itu, Ibu Park menutup teleponnya sebelum Misuk selesai berbicara. Dan berbarengan dengan itu, anak buah Nathan pun tiba di sana. Dan untung saja orang-orang Ibu Park berhasil mengamankan kerocok-kerocok itu. Di saat yang sama, Sangwo berencana kabur. Ia tahu jika kini ia akan kalah karena kalah jumlah, dan dengan posisi tangan terborgol, ia tak bisa leluasa bergerak. Namun saat itu salah satu anak buah Nathan tiba-tiba memberikan uang kepadanya. Sangwo langsung disambut oleh Ana yang sudah bersama Hong In, begitu juga dengan Yongmi. Di markas, Misuk juga sudah ada di sana yang membuat Sangwo sangatlah lega. Setelahnya, Ana mengutarakan maksudnya, yang mana ia akan menjamin kebebasan semua orang, asalkan adiknya yaitu Nathan bisa mereka habisi. Ana memberitahu semua orang jika Nathan akan menjual kekuatan yang sudah berhasil ia cloning. Serum cloning itu berada di sebuah berangkas. Ana lalu memberikan sebuah kunci, yang mana mereka harus mengambil serum cloning itu yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Nathan yang tersimpan di dalam berangkas besar milik Paguar Group. Dan ironinya, kunci berangkas itu adalah wajah ayah Ana. Dan apabila mereka tidak bisa membuka berangkas itu, maka mereka akan meninggal dunia dengan gas beracun. Ana juga menambahkan jika berangkas itu berada di sebuah bank terbesar yang ada di Korea dan mereka harus melakukannya tanpa menimbulkan keributan. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun sepakat menerima tawaran itu. Mendengar nama bank itu disebut, seketika Misuk teringat akan pekerjaannya yang diberikan oleh Ibu Park kepadanya.
Ia pun langsung menemui Ibu Park dan meminta uang pesangon sebanyak 30 juta won untuk ia bekali kepada Sang-woo yang akan beraksi. Melihat Ibu Park kebingungan, Mi-suk pun menjelaskan jika semua bantuan yang diberikan kepada Sang-woo oleh Ibu Park adalah rencana Ibu Park, yang mana Ibu Park sangat ingin agar bank milik Paguar Group itu hancur, sehingga nantinya hanya perusahaan bank miliknya saja yang berjaya di Korea. Mi-suk sudah mengetahui semua akal bulus Ibu Park itu. Maka dari itu, Ibu Park harus memberikannya uang yang sangat banyak. Dan jika tidak, maka ia tidak akan mengizinkan Sang-woo untuk menghancurkan Bank Paguar Group. Yang pastinya hal itu akan membuat usaha dan cita-cita Ibu Park tidak akan pernah terwujud. Keesokan harinya, Mi-suk membekali Sang-woo dengan uang hasil memeras Ibu Park. Dan kini untuk seterusnya, ia akan mendukung semua keputusan Sang-woo. Mereka lalu berkumpul dan memasuki bank milik Paguar itu. Ana sudah memantau mereka dan menyuruh anak buahnya untuk menembak mereka bertiga begitu mereka berhasil mengambil serum cloning yang ada di dalam berangkas. Ketiganya sudah mengetahui rencana Ana itu yang menjadikan mereka sebagai umpan. Maka dari itu mereka pun sudah mempunyai rencana kedua untuk menjatuhkan Ana dan Nathan. Dengan kunci pemberian Ana, Hong In mampu menembus loket VIP. Setelahnya, tugas Sang-woo memancing keributan yang sangat dilarang keras oleh Ana. Tak butuh tenaga untuk membuat keributan. Dengan namanya saja sudah membuat semua penjaga mengalihkan semua senjatanya kepada Sang-woo. Sehingga hal itu bisa membuat Hong In dan Yong-mi bergerak leluasa. Alarm itu membuat anak frustasi karena Sang-woo tak bisa ia kendalikan. Sang-woo? Setelah semua siap, Sang-woo menyuruh Yong-mi untuk membuka pintu belakang agar orang-orang anak masuk. Setelahnya, Sang-woo berusaha menyusul Hong In. Namun naas, pas yang berisi uang tak sengaja terkena tembakan. Setelahnya, pihak Nathan dan orang-orang anak saling bertarung. Semua itu sudah dalam rencana Hong In agar mereka bisa menghebat tenaga. Kini mereka tinggal menyusul Hong In. Namun saat itu, tiba-tiba sesuatu terjadi kepada Hong In. Merasa ada yang tidak beres, Sang-woo pun menjebol lantai itu dan masuk ke dalam ruang berangkas. Yang di sana sudah ada Dr. Cha dan Nathan yang keluar dari dalam berangkas itu. Sang-woo lantas menanyakan apa tujuan Nathan hingga sampai segila ini. Nathan lalu menjawab jika ia hanya sedang mengumpulkan uang yang sangat banyak agar ia bisa menggunakan kekuatan Sang-woo tanpa terbatas. Dengan sisa uang yang ada, Sang-woo pun sadar jika ini adalah akhir perjalanan hidupnya. Akan tetapi ia tak ingin menyerah begitu saja, sehingga ia pun tak pikir panjang dan langsung menghantam Nathan. Hong In bangkit dan dengan kekuatannya ia pun berhasil menyelamatkan Sang-woo. Sang-woo kini berada di sisi lain berangkas itu. Dan di sana Sang-woo mencium sebuah bau menyengat yang bisa membuat semua orang menjadi gila, yakni tumpukan uang yang sangat Sang-woo butuhkan. Sang-woo langsung mengamuk. Ia lalu menyuruh Hong In dan Yong-mi untuk keluar terlebih dahulu. Sementara ia akan mengajarkan Nathan bagaimana cara menghitung uang yang benar. Nathan terlihat gugup, namun Dr. Cha masih percaya diri karena sebelumnya ia bisa membuat Sang-woo kewalahan dengan kecepatannya. Nathan sangat ketakutan
karena ia tahu nafsu amarah Sangwo sudah tak terkendali. Saat hendak menghabisi Nathan, tiba-tiba Sangwo kehilangan kesadarannya. Ia tersadar sudah berada di dalam sebuah mobil dalam kondisi tangan terborgol. Dengan uang yang tersisa, Sangwo pun mencoba kabur. Namun kini kekuatannya sudah hilang 100%. Detektif yang berkata jika bukan di era Sangwo saja penjahat itu ada, dan ia menegur agar Sangwo tidak sembrono jika memang benar ingin mengalahkan Paguar Group. Sementara itu, Anna kini berhasil membawa semua serum yang dicuri oleh Nathan. Di tengah kemenangannya itu, tiba-tiba pasukan Ibu Park datang. Kedatangan Ibu Park bukan untuk mengambil serum itu, melainkan untuk sesuatu yang jauh lebih berharga yang sudah berhasil dijebol oleh Sangwo. Di sisi lain, Sangwo sedang berkonsultasi kepada ayahnya karena kini tiba-tiba kekuatannya menghilang, padahal ia mempunyai uang yang sangat banyak. Sang ayah berkata jika kekuatan Sangwo sudah mencapai batasnya dan kini sebesar apapun uang yang dimilikinya tak akan bisa mengembalikan kekuatan Sangwo itu lagi, kecuali Sangwo bisa mengerti apa yang harusnya ia cari. Entah apa itu, yang pasti hal itu membuat Sangwo sangatlah bingung. Kembali ke Ibu Park. Kala itu, Ibu Park membawa sebuah peti kuno yang hanya bisa dibuka dengan kunci yang selama ini Ibu Park bawa. Isi peti itu bukanlah serum atau kekuatan, melainkan sebuah dokumen yang sangat penting. Di sisi lain, ayah Nathan sangat kecewa kepada kedua anaknya, apalagi Nathan. Ia bahkan menodongkan pistol seolah-olah Nathan adalah anak yang tidak ia harapkan. Setelah itu, Anna menelpon ayahnya. Namun yang berbicara adalah Ibu Park yang kini sudah menemukan surat perjanjian antara ayah Ibu Park dan ayah ketua Paguar itu. Dokumen itu berisi surat perjanjian yang mana semua kekayaan Paguar adalah hak keluarga Ibu Park. Dan kini ditemukannya surat perjanjian itu membuat kerajaan Paguar yang sudah bertahun-tahun dibangun jatuh seketika ke tangan Ibu Park dalam waktu setengah malam. Saat itu, Sangwo sendiri pulang dengan kondisi hancur karena tidak mempunyai kekuatan lagi. Setibanya di rumah, kondisi rumah sudah sangat hancur dan Misuk tidak ada di sana. Tiba-tiba Misuk menelpon, namun yang berbicara adalah Nathan yang kini menjadikan Misuk sebagai pion terakhirnya. Setelah telepon itu ditutup, tiba-tiba sudah ada Dokter Cha yang menunggunya. Kedatangan Dokter Cha ke sana untuk menguji apakah kekuatan Sangwo masih ada atau tidak. Saat itu, Dokter Cha memberikan sejumlah uang dan berkata jika Sangwo bisa mengalahkannya, maka Sangwo masih berguna untuk Nathan. Namun jika Sangwo kalah, maka Misuk dan Sangwo harus menikah di alam kubur. Kekuatan Sangwo benar-benar sudah menghilang. Ia bahkan tak bisa mengangkat tangannya sendiri. Melihat Sangwo yang tak berguna lagi, Dokter Cha pun kini tak punya alasan lagi untuk membawa Sangwo hidup-hidup. 움직이지 마. 몸에 빵꾸. Setelahnya, Sangwo sadar jika sumber kekacauan ini adalah dirinya. Maka dari itu, ia pun menyuruh semua orang untuk diam karena ia akan menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Setelah itu, kita diperlihatkan Sangwo yang berjalan dengan penuh rasa putus asa. Ia berjalan memasuki sebuah gedung, namun bukan untuk menyelamatkan Misuk, tapi untuk mengakhiri semua kekacauan ini dengan caranya sendiri.
Kini kekuatan Sangwo telah kembali dan tanpa basa-basi langsung menghabisi semua kroco. Namun sayang, kroco itu terlalu banyak, tak sebanding dengan uang yang ia bawa. 이렇게 계속. 어디로 들어왔어? 위로. Di seberang gedung, Nathan menyeret Misuk. Sangwo lantas langsung bergerak. Namun ia lupa jika uangnya telah habis, sehingga tembakan Nathan mampu melukainya. Nathan mengancam akan menghabisi Misuk dengan memasukkannya ke dalam lift yang sudah dipasangi bom. Dan kini Sangwo tak punya pilihan lagi selain menuruti keinginannya. Sebelum semua itu terjadi, Hong In mampu menjatuhkan Nathan. Hingga di saat Yomi hendak bergerak, tiba-tiba Nathan melepaskan tembakannya. Sangwo langsung menyeret dan masuk dengan Nathan. Sehingga kini jika semua ini mau berakhir, maka Sangwo pun akan ikut berakhir. Beberapa hari telah berlalu. Kematian Nathan dan Sangwo tak serta-merta menghentikan Paguar Group. Serum yang diproduksi oleh Paguar Group kini sudah dipasarkan. Dan seperti apa yang telah anak katakan, obat itu akan membuat semua orang saling sikut dan saling menghabisi. Dan yang tidak kuat maka harus menghabisi dirinya sendiri. Kekacauan itu tak bisa dihentikan karena kini Hong In dan juga Yongmi sudah kehilangan Sangwo untuk selamanya. Hong In berkata, jika Sangwo menyelamatkan Misuk, maka kekuatannya akan dicuri. Dan jika Misuk dikorbankan, maka Sangwo tak akan mau bertarung lagi. Dan kini cara kematian Sangwo adalah yang terbaik dari semua opsi. Karena ini akan membuat pihak mereka semakin kuat. Mendengar hal itu, Yongmi belum bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Hong In itu. Namun yang pasti, di sisi lain, anak yang sedang menggeledah markas Hong In terkejut tatkala menemukan buku catatan Hong In yang berisi daftar kekuatan yang tersebar di dunia. Ana menemukan catatan yang mana seseorang bisa memutar waktu ke masa yang diinginkan. 찾아내. Hong In kini sedang memberitahu Misuk jika Sangwo bisa ia selamatkan dan semuanya bergantung kepada Misuk. Misuk lalu berlari sambil membawa sebuah kartu nama. Ia pergi ke kantor polisi untuk menemui detektif yang bisa memutar waktu. Namun di sana sudah ada anak buah Ana. Dan untung saja Dokter Cha datang karena ia juga ingin menyelamatkan Nathan. Misuk lalu membujuk agar detektif Jang mau memutar waktu. Sang detektif sempat menolak karena jikapun ia memutar waktu, semua kekacauan ini tak akan selesai. Apalagi jika kekuatan memutar waktu itu digunakan, maka nyawa si pengguna akan dipotong apabila pengguna itu tidak memiliki keteguhan hati yang kuat. Mendengar hal itu, Misuk tak peduli dan tetap akan melakukannya. Melihat ketulusan Misuk dan Sangwo yang berkorban, detektif Jang pun memberikan sebuah arloji kuno miliknya kepada Misuk sambil berkata jika Misuk harus memutar jam tangan itu di jam yang tepat. Karena setelah waktu itu diputar, Misuk hanya memiliki waktu 1 menit saja untuk menelan hidup Sangwo. Kini waktu sudah kembali dan dari tumpukan ledakan itu Sangwo berhasil bangkit.
Dan hal itu membuat detektif Jang sangat bangga kepada mereka berdua. Saat hendak pergi, mereka baru sadar jika kini Nathan telah hilang. Ternyata Nathan juga selamat. Entah seperti apa caranya, yang pasti kini ia mendatangi ayahnya dengan hati yang sangat marah. Saat itu Anna sudah mendapatkan izin untuk menghabisi Nathan. Dan saat Anna menarik pistolnya, tiba-tiba pelurunya kembali dan melukai Anna. Semua itu dilakukan oleh Dr. Cha. Dan kini perkataan Pak Tuado tentang masa depan Anna terbukti terjadi. 이제 엔딩인데 마지막으로 할 말? 없나 보네. Ayah Nathan sendiri kini didatangi Ibu Park. Sehingga di saat Nathan hendak menghabisi sang ayah, ayahnya sudah tidak ada di sana. Nathan lalu dimasukkan ke dalam sebuah kapsul. Setelahnya, Dr. Cha menyuntikkan semua serum yang sudah mereka kumpulkan ke dalam tubuh Nathan, sehingga tubuh Nathan terguncang dengan sangat hebat. Setelah itu, Sang-woo tiba di sana dan mendapati banyak mayat yang berserakan, termasuk mayat Dr. Cha. Kini Nathan sedang mengamuk di kota. Dari semua serum yang disuntikan ke dalam tubuhnya, membuat Nathan memiliki kekuatan petir. Saat hendak menghabisi seorang anak kecil, Sang-woo berhasil muncul, dan pertarungan pun tak dapat terelakkan kembali. Walaupun kekuatan yang dimiliki Nathan sangat kuat, Nathan tetap kalah karena ia tak bisa memulihkan tubuhnya, sementara Sang-woo bisa mengobati semua luka. Menyadari hal itu, Nathan menargetkan sebuah tiang listrik yang akan menimpa orang-orang yang ada di sana. Sang-woo berusaha keras menahan tiang listrik itu, namun hal itu justru membuat uangnya habis. Hal tersebut membuat semua orang yang tadinya mendukung Sang-woo kini mulai hilang dan pergi. Satu persatu, Nathan menyingkirkan mereka dengan sangat mudah, menyisakan Sang-woo yang dengan satu pukulan saja Nathan akan menguasai dunia ini. Namun di waktu yang terdesak itu, tiba-tiba anak kecil yang tadi ia tolong melemparkan tabungannya, disusul dengan warga yang juga melemparkan semua uang untuk mendukung Sang-woo. Yongmi juga sudah bangkit sehingga ia bisa membantu Sang-woo. Begitupun dengan Hong In yang saat itu diberikan sebuah alkohol oleh detektif Yang yang ingin melihat semua kekacauan yang sudah bertahun-tahun berkuasa tumbang oleh anak sembrono yang sempat ia ragukan. 누군가는 말한다. 돈에는 인터. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu. Kita terlebih dahulu diperlihatkan Ibu Park yang kala itu mengantarkan ketua Baguar Group untuk menyerahkan dirinya kepada detektif yang saat itu sudah membuang jam tangan pemutar waktunya. Kini, ormas kita sudah bisa hidup bebas, melakukan kehidupan masing-masing tanpa ada lagi rasa takut. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Sang-woo yang kini berhasil membelikan rumah impian untuk Misuk. Kebahagiaan mereka juga diperlengkap dengan Misuk yang kala itu sedang hamil. Dan Misuk mengajak Sang-woo untuk bekerja keras agar anak mereka bisa mewarisi kekuatan Sang-woo dengan tanpa terbatas. Dan film pun tamat, ditutup dengan ending yang menegaskan jika uang adalah pemenangnya.
Sekali lagi, drama ini adalah drama fiksi ilmiah. Untuk yang merasa tidak suka karena ceritanya terlalu dibuat-buat, mohon untuk pergi ke Google karena di sana ada pengertian tentang apa itu genre fiksi ilmiah. Sekian dari kami. Jika ada saran dan kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih banyak.